Pertama itu adalah ribbon bar control. Ribbon bar ini sebetulnya udah lama banget ditunggu-tunggu oleh para developer Power Builder yang selalu mengatakan kendala pengembangan aplikasi Power Builder itu adalah di user interface. Ya. Cuma ada menu, toolbar, udah sebatas itu. Walaupun banyak teman-teman developer Power Builder yang cukup kreatif dengan segala keterbatasan di Power Builder itu tetap bisa membuat aplikasi dengan tampilan yang cukup menarik. Bahkan sebelum adanya ribbon bar di versi 2019 ini, di versi-versi sebelumnya teman-teman sudah banyak yang menggunakan ribbon bar dengan berbagai cara. Kemudian memanggil .NET Assembly secara langsung, ini juga bisa dilakukan di versi 2019. Kemudian ada web browser control, kalau sebelumnya sangat banyak keterbatasan web browser control yang dimiliki Power Builder. Kemudian ada tambahan untuk C# feature, jadi Power Builder dengan tools tambahan yang disebut Snap Develop itu bisa digunakan untuk membangun aplikasi dengan bahasa C#, tetapi terbatas kepada yang bersifat API atau web service. Jadi untuk C# ini masih sebagai server komponen. Kemudian sudah menggunakan TX Text Control di versi 2019. Kemudian ada objek baru yang namanya kompresor, itu digunakan untuk melakukan kompres ukuran file seperti zip ya konsepnya, dan ekstraktor untuk melakukan unzip. Kemudian ada fungsi baru untuk format JSON, export dan import, itu di 2019 sudah ada. Kemudian dari versi 2019 R2-nya itu akhirnya dibuatkan juga ribbon bar builder. Untuk versi 2019 ribbon bar-nya harus dibikin secara manual menggunakan file XML. Tapi di 2019 R2 sudah disediakan ribbon bar builder, jadi secara visual untuk menambahkan ikon, kemudian kontrol lainnya di dalam ribbon bar. Kemudian ada lagi object coder, itu untuk merubah aplikasi, merubah coding dari misalnya string ataupun block menjadi base 32 atau base 64. Kemudian untuk cryptor object itu juga satu objek baru di R2 yang bisa digunakan untuk melakukan encryption dengan standar seperti SSH 128 dan lain. Kemudian di R2 juga ada placeholder untuk single line edit. Biasanya single line edit itu kan polos ya. Kemudian di versi R2 ini ada placeholder seperti watermark teks di dalamnya. Jadi memudahkan user pada saat mau melakukan pengisian terhadap single line edit. Kemudian di rilisnya R3 itu mendukung decoupling antara IDE dan runtime. Jadi versi 2019 R3 secara IDE-nya bisa digunakan untuk mengcompile Power Builder yang versi 2019 sebelumnya. Kalau dulu, misalnya Power Builder 11.5, kita nggak bisa mengcompile aplikasi Power Builder 11.5 dengan runtime yang Power Builder versi 11, berarti tahun 11. Setelah terhubung, kita bisa melakukan pengelolaan database dari Power Builder untuk menggunakan database painter. Di dalamnya ada DB interface seperti tadi di database profile. Kemudian kita bisa lihat item properties, kita bisa lihat table layout-nya, kolom info dan lain-lain dari database melalui database painter. Ya. Nah sebetulnya kita create table juga bisa kita lakukan di sini, jadi kita nggak perlu bolak-balik ke SQL Central, kemudian balik lagi ke Power Builder, seperti itu tidak perlu. Karena kita bisa menggunakan database painter di sini untuk mengakses ke database. Karena tadi kita sudah connect melalui database profile, maka dia defaultnya menampilkan database yang terkoneksi yang bersifat aktif. Kita bisa lihat view, user, table, prosedur, event, dan seterusnya di sini. Kita bisa lihat table masih kosong. Walaupun sini sudah ada table, tapi ini sifatnya adalah system table, jadi tidak ditampilkan. Kalau kita show system table, dia akan tampilkan semua table yang bersifat sistem, ya, termasuk katalog table. Nah, kita bisa meng-create table yang tadi di SQL Anywhere.
melalui SQL Central, misalnya new table di sini gitu ya, nama tabelnya kode barang, kita isi kolom barang kode, itu datanya varchar misalnya, kemudian kita tambahkan barang nama varchar 20, kemudian kita simpan, maka dia akan tercantum di barang ya, table ini. Nah, dari Power Builder Database Painter ini tinggal kita refresh, maka dia akan tampil table kode barangnya, dan bisa kita lihat secara visual melalui object layout. Gimana cara menambahkan table melalui Power Builder supaya kita nggak bolak-balik ke SQL Central? Kita tinggal di sini klik kanan new table, misalnya kita beri nama subkode, misalnya varchar, kemudian subname